Asing net buy IHSG siap menguat? Untuk mengupasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Muhammad Al-Fatih selaku Senior Technical Analyst Samuel Sekuritas Indonesia melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Pak Al-Fatih. Selamat pagi. Pagi Pak, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu ya untuk berdiskusi sebentar nih bersama kabar bursa pagi ini. Ya, baik, baik. Ya, Iya, Pak, ini kan kalau misalnya kita melihat begitu ya di IHSG Rabu ini kan sebenarnya ditutup hijau. Nah, kalau misalnya kita mau menunjukkan data ini menurut rating IHSG berdasarkan DL Quantbot ini menunjukkan greedy ya tampaknya ya. Dan ini bisa menandakan ya, bahwa buyer sebenarnya lebih kuat masuk ke bursa. Dan memang kalau misalnya kita melihat akhirnya pada perdagangan kemarin ini kan asing memang melakukan net buy. Meskipun tipis ya. sebenarnya ya, hanya 188 miliar rupiah aja. Nah, kira-kira nih IHSG lantas ditutup menguat plus 119 poin. Apakah memang ini ada potensi bahwa pasar sudah mulai optimis begitu? Gimana sih analisisnya Pak Al-Fatih? Ya, ada beberapa kondisi yang bisa jadi positif ya. Yang pasti dalam beberapa hari ini kita lihat bahwa saham-saham blue chips juga sudah mulai rebound dan tidak tertahan. Asing tadi sudah disampaikan tidak menjual lagi, tetapi yang tertekan sekarang di second liner. Nah ini gejala bagus sih sebenarnya ya, karena itu bisa jadi ciri-ciri awal dari tren kenaikan gitu ya, di mana apa pada saat eh, dalam tren naik itu bullish itu maka orang larinya ke blue chips gitu ya. Nanti pada satu titik tertentu blue chipsnya udah mulai dijualin gitu ya, orang larinya ke second liner gitu ya, asing-asing udah nggak terlalu beli gitu ya. Nah, tapi nanti eh, ketika berbalik dari downtrend tadi ya, orang masuk lagi ke blue chips, nah dana pindah ya dari second liner, nah itu yang kemudian second liner jadi ada tekanan kanan gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Al-Fatih sendiri gimana nih? Apakah dengan kemarin kan pengumuman resmi dari ya Presiden Prabowo Subianto sebenarnya untuk mencairkan THR ini dipercepat. Ah, jadi apa namanya? Tentu ini akan menjadi satu pendorong ya, karena kan konsumsi itu salah satu pendorong ekonomi kita ya, selain dari belanja negara gitu kan. Nah, jadi apa eh, dana yang beredar ini nanti diharapkan akan adanya pembelian-pembelian ya, paling tidak apa namanya? eh, tadi ya dari ASN maupun ojol gitu ya, kelompok-kelompok yang memang sangat rentan ini dengan kondisi ekonomi yang sedang bergejolak ini ya. Jadi ini akan salah satu yang memberi dampak positif juga ya buat indeks. Nah, mungkin nanti kan ada eh, APBN. Nah, mungkin dari sana juga bisa jadi satu apa namanya satu sentimen-sentimen positif juga yang mungkin nanti akan eh, berdampak pada ISG. Ya, halo Pak Al-Fatih. Anda bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, sekarang kedengaran. Iya, mohon maaf sekali ini ternyata tiba-tiba ada kendala teknis sedikit begitu ya. Ternyata tidak hanya IHSG saja yang sering mengalami kendala ini. Tampaknya studio kabar bursa juga mengalami kendala ya hari ini. Ini kalau misalnya tadi kan ngomong-ngomong soal APBN ini ya. Ini kan hari ini direncanakan pukul 10 pagi ini akan diumumkan begitu, dipaparkan laporan kinerja APBN kita ini yang sudah lama dinanti-nanti tentunya ya untuk oleh publik dan juga investor. Kira-kira gimana sih analisisnya untuk rilis APBN ini? Apakah akan semakin menguatkan inflow untuk kembali masuk begitu? Ya, kayaknya akan ada challenge juga nih di APBN ini karena kan kita melihat bahwa ya banyak masalah ya di kuartal pertama ini. Padahal kuartal pertama ini ada Lebaran, ada ya THR otomatis segala macam yang harusnya menjadi satu pendorong ya untuk ekonomi kita gitu ya. Tapi dengan berbagai kondisi global maupun internal ya seperti misalnya pajak ya, karena aplikasi pajak yang bermasalah itu anjlok kita 40% dari pendapatan ya. Padahal diharapkan pemasukan besarnya itu di kuartal pertama tadi ya, karena
ada masalah lebaran dan lain sebagainya, dan biasanya memang di semester pertama. Jadi ini challenging juga sih, apa namanya, APBN berikutnya nih seperti apa. Dan tentu semua orang akan eh, melihat itu ya sebagai apa namanya, patokan-patokan ya untuk ke depannya. Sementara kan ada beberapa eh, apa namanya, asing eh, sempat memberikan komen-komen negatif ya tentang Indonesia. Jadi memang APBN ini sangat ditunggu ya seperti apa gitu ya. Rabu pagi kemarin ini kan sebenarnya sudah ada bocoran begitu ya. Tiba-tiba di laman resminya Kemenq ini dimunculkan laporan dari kinerja APBN ini yang kemudian pada Rabu siangnya akhirnya ditarik kembali karena akan menuju ke press release atau press conference yang akan dilaksanakan pada pagi ini. Nah, kira-kira apakah dengan bocoran jika misalnya dilihat terjadi defisit seperti itu, apakah ini menandakan akan terjadi lagi nih net sell asing secara besar-besaran? Iya, eh, kondisi kita belum banyak berubah ya. Maksudnya kan banyak ide-ide, banyak rencana, kemudian juga apa apa pembentukan Danantara, kemudian pergerakan apa keputusan-keputusan dari pemerintah gitu ya. Itu kan juga masih ditunggu nih efeknya seperti apa. Jadi dengan APBN ini tadi ya challenging kita di kuartal pertama itu memang apa sangat-sangat menjadi perhatian ya bahwa kemudian hasilnya eh, apa tidak begitu optimis misalnya, mungkin juga market sudah nggak terlalu kaget lagi ya seperti itu. Tapi memang otomatis ya untuk kedepannya itu akan eh, menjadi perhatian sih bagi investor asing seperti apa. Karena kan mereka punya pilihan yang banyak bukan hanya Indonesia gitu. Nah ini yang jadi persoalan. Kalau investor Indonesia kan dia milihnya apakah saham saham bank atau tech atau gimana. Tapi kalau mereka kan mau Indonesia ditambahin atau kurangin nih kan gitu. Kalau memang eh, eh, apa trajektorinya kurang baik, ya mungkin mereka akan kurangi dan itu efeknya memang selling di market ya. Tapi kita lihat kan dalam beberapa hari ini sudah mulai menahan asing, ya bisa jadi karena kondisi di Amerika sendiri juga nggak terlalu bagus ya kemarin-kemarin itu ya. Jadi eh, apa namanya, eh, mereka mencari alternatif lain ya seperti itu. Ya kita harapkan aja eh, dari dua dorongan ini atau tarikan ini halnya menjadi lebih positif buat ISG kita. Sesi satu ini IHSG justru turun ini 0,34% di angka 6.642. Kira-kira bagaimana nih analisisnya? Secara teknikal apakah mungkin akan ditutup dengan penguatan atau justru akan kembali parkir di zona merah? Ya, kalau untuk apa namanya pergerakan harian mungkin aja hari ini negatif ya. Saya Hmm. harapkan tidak turun di bawah 6.600-an gitu ya. Apalagi sampai di bawah eh, apa 6550 dalam beberapa hari ke depan gitu. Karena itu batas-batas kritisnya. Jadi selama level-level itu tidak terlampaui, potensi ISG untuk rebound kembali ke arah 6.800, 6.850 itu masih cukup besar ya. Dari beberapa indikator kita lihat kan indeks kita di Februari itu di sekitar 6540, kemudian kemarin akhir Februari itu di sekitar 6250, itu kan membentuk new low ya, harga terendah baru. Tapi kondisi ini tidak muncul di indikator, bahkan yang terjadi menjadi satu new high gitu ya. Jadi apa ada higher low ya. Jadi itu ada divergensi di sana. Nah, ini pola-pola yang sebenarnya cukup optimis ya secara teknikal. Tapi memang kalau long term-nya penurunan yang terjadi dari bulan September itu belum eh, berakhir gitu ya. Tapi kalau penurunan dari Januari ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda rebound. Memang short term sih bisa koreksi lah seperti biasa kan. Ketika kemarin naiknya cukup kencang ya, kemarin itu kan sampai di plusnya plus 1,8 ya. Nah, jadi Hmm. sekarang ada koreksi itu masih wajar selama tadi ya tidak turun di bawah 6.600 sampai 6550-an, 6530.
Ya, kalau misalnya kita melihat ke belakang, memang tampaknya setiap kali pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru ini akan terjadi kembali downtrend begitu ya. Apakah ini berarti pasar menyambut rilis APBN pagi ini dengan loyo seperti itu? Karena kan kalau misalnya kita melihat sebenarnya pasar Asia Pasifik sebagian besar menguat ya pada hari Rabu, berbeda dengan Wall Street yang terombang-ambing ketidakpastian. Ya, barangkali rilis dari Departemen Keuangan yang bocor kemarin itu udah banyak dibaca banyak orang ya, meskipun Samuel belum sempat baca ya. Eh, Mudah-mudahan aja nanti ketika rilis resminya itu ada perbaikan-perbaikan di dalamnya gitu ya. Kalau saat ini memang sampai saat ini kan beberapa kebijakan pemerintah tuh masih sering menimbulkan tanda tanya ya di Hmm. market ya. Jadi memang sentimennya orang wait and see, orang menjaga risiko, ya mungkin itu jadi aksi jual, apalagi indeks kita kan udah naik dari dalam 2 minggu ini kan dari 6.300-an ya, sekarang udah 6690-an, jadi 6640-an, jadi ya aksi profit taking sih mungkin mungkin aja ya. Oke, kalau misalnya melihat dari saham bank besar yang bangkit lagi ini gimana Pak Fatih? Ini kan tampaknya sentimen pembagian dividen ini cukup menjadi pemanis begitu ya di sektor perbankan. Apakah ini berarti perbankan sudah memasuki periode angin segarnya begitu? Sebenarnya sih belum ya, Hmm. tapi memang udah mulai terjadi konsolidasi, rebound dari harga terendah gitu. Cuman memang masih perlu konfirmasi-konfirmasi untuk melihat apakah dia sudah mulai bergerak menjadi pola uptrend ya. Misalnya seperti BCA ya, BCA ini kan mencoba untuk menembus harga-harga tertinggi sejak pertengahan Februari kemarin ya. Tapi ya ini hari ini kan tertekan lagi gitu ya. Hmm. Padahal kan kalau dilihat dari akhir Februari itu sudah mulai ada gejala-gejala kenaikan gitu ya. Jadi BCA ini kalau tembus di atas 9175 sentimennya menjadi jauh lebih positif. Kemudian Bank Mandiri juga kita lihat masih konsolidasi. Tapi kan kalau kita lihat konsolidasi yang terjadi ini setelah penurunan sejak September yang lalu ya. Jadi ini ada satu sentimen yang relatif sedikit positif ya, tapi memang belum menjadi konfirmasi bahwa ini menjadi pola uptrend gitu ya, tapi paling tidak dari downtrend menjadi konsolidasi. Nah ini kita harapkan kemudian akan berubah menjadi uptrend. Nah ini kita kalau di Mandiri kita tunggu di 5.050 ya, kalau bisa tembus di Hmm. atas 5.050 itu menjadi lebih positif. Kemudian juga di BNI kita tunggu di sekitar 4.700. Kemudian BRI itu di sekitar 4.050-an lah, kira-kira gitu. Selain saham perbankan ini yang diharapkan akan menjadi uptrend, kira-kira saham apa yang bisa diperhatikan nih di perdagangan hari ini? Ya, sebenarnya sih tergantung nanti ya, kalau misalnya IHSG-nya sudah mulai konfirmasi menjadi uptrend ya, Hmm. bertahan di atas 66 tadi ya, dan kemudian mulai tembus 67-an gitu ya. Itu saham-saham blue chips yang bisa dilihat ya. Kalau Hmm. sekarang ini kan karena memang eh, IHSG-nya sedang terkoreksi, maka cenderung blue chips itu bank, Telkom itu kan terkoreksi. Ada beberapa seperti MDKA ya, MDKA juga sudah di harga-harga terendah sejak Januari. Ini juga mulai ada rebound. Challengingnya mereka dia harus ngerites 1440, 1445 ya. Kalau level ini tembus, dia akan mulai menjadi satu uptrend. Kemudian Unilever juga mungkin menarik ya. Kenapa? Karena kan dia juga udah turun cukup jauh ya dari bahkan dalam beberapa tahun terakhir ya. Iya. Nah ini mudah-mudahan nih reboundnya menjadi sesuatu yang positif ya pada saat sekarang eh, kena valuasinya pasti lebih menarik karena udah turun jauh banget ya. Nah ini di atas 1250 kalau dia tembus 1250 dia punya potensi untuk naik hingga ke 1425 gitu ya. Kemudian mungkin BRMS. Ya, BRMS juga ini konsolidasi ya. Sebenarnya kan dia dalam pola-pola triangle sejak November ya. Triangle ini cenderung apa namanya netral ya. Tapi netral ini kan setelah kenaikan yang cukup lama ya dari September.
tapi juga memang ini kan di harga-harga tertinggi. Nah, jadi apa namanya? eh, jika kemudian dia berhasil ya naik di atas 14 dan kemudian di 450, nah ini akan menjadi long term uptrend lagi gitu ya, seperti itu. Ya kira-kira itu ya. Kira-kira mungkin nggak sih dalam waktu dekat ini atau pekan ini IHSG akan mengalami uptrend-nya begitu? Ya ini penentuannya sih nggak jauh-jauh lagi kan di sekitar 67-an gitu. Saat ini sedang turun dan turunnya jangan sampai di bawah 6.500-an ya. Jadi sebenarnya range-nya tipis-tipis saja untuk naik atau turun, masih Hmm. di persimpangan jalan, Hmm. mungkin menunggu APBN dan lain-lain. Tapi kalau polanya dari Januari ini udah mulai ada rebound ya. Jadi ini reboundnya tinggal sustain atau enggak ya itu yang kita harus cermati ya. Jadi mungkin aja sih kalau kemudian berhasil di atas 67, maka potensi kenaikannya ke arah 68 sampai dengan 7.000 lagi gitu. Tapi memang untuk naik di atas 7.000 mungkin perlu apa namanya sentimen positif yang lebih banyak lagi ya. Ya dengan peluang yang masih 50-50 seperti itu, kira-kira apa sih yang harus dilakukan trader saat ini? Ya tadi ya eh, eh, kita tinggal mengambil posisi seperti apa jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka panjang kita carilah yang valuasinya udah menarik ya. Kita udah mulai koleksi karena apa eh, eh, mungkin dalam 2 atau 3 tahun lagi eh, indeks kita udah pasti jauh lebih tinggi dari yang sekarang gitu ya. Tapi kalau untuk jangka pendek mungkin kita harus sangat fokus di momentum dan trennya gitu ya. Seperti juga tadi yang beberapa saham yang saya sebut tadi sih ya dan jaga batas risiko selalu ya dalam kondisi apapun ya karena apapun bisa terjadi ya seperti itu ya. Jadi kalau kita apa namanya melakukan investasi tentu batas-batas risiko ya atau margin of safety itu harus baik ya seperti itu. Sarannya apakah kita bisa melakukan fast trade seperti itu untuk hari ini atau lebih ke wait and see kira-kira apalagi ini menjelang rilis APBN apakah kita wait and see dulu seperti apa pergerakan di IHSG pada sesi 1 ini atau seperti apa kira-kira enaknya? Kalau untuk trading sih setiap pergerakan itu menjadi menarik ya. Hmm. Jadi apa namanya kalau ada sinyal-sinyalnya sih nggak perlu wait and see ya. Nah, yang penting kita perketat batas risiko yang ada, yang kita mau tolerir ya seberapa jauh ya seperti itu. Yang penting jaga batas resiko dan juga tetap melihat momentum begitu ya, Pak Alfati. Untuk jangka pendek betul. Nah, kira-kira saham apa nih yang jadi incaran dari Samuel Sekuritas di perdagangan hari ini? Ya kalau apa namanya beberapa saham yang tadi pagi ya sebelum buka market itu antara lain Hmm. LPPF gitu ya, kemudian SSIA memang ada koreksi, tetapi koreksinya masih koreksi wajar setelah kenaikan eh, apa namanya hampir 9% ya dalam 2 hari yang lalu. Yang penting tidak turun LPPF itu tidak turun di bawah 930 ya. Targetnya ada di sekitar 1025 ya. Kemudian sorry SSIA ya. Kemudian LPPF ini juga ya dia trennya naik terus. Apa target-target teoritis itu di 1945 sampai dengan 1980, batas risiko jangka pendek di 1885 gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat misalnya tadi ya BRMS. BRMS ini juga dia konsolidasi batas risiko di 378. Dia target-target yang harus diuji itu di sekitar 410 sampai dengan 420 gitu ya. Kemudian tadi juga kita sempat apa eh, Unilever ya, Hmm. Unilever itu juga ya, ini secara valuasinya juga sangat menarik ya. Batas risiko di 1145 dengan potensi kenaikan mungkin ke arah 1340 sampai dengan 1425 ya, kira-kira gitu. Itu tadi saham-saham yang bisa menjadi incaran. Terima kasih banyak Pak Alfati atas perbincangannya hari ini. Luar biasa sekali analisis dan tentunya rekomendasi saham untuk sahabat kabar bursa pagi ini. Terima kasih, sehat selalu. Kita ketemu lagi di dialog kabar bursa pagi-pagi selanjutnya ya. Baik, ya, terima kasih.